diperhatikan. Hukum dilihat dari segi yang menetapkannya. Pertama, hukum syara. Kenapa disebut hukum syara? Karena ditetapkan bukan oleh makhluk, tetapi bukan oleh yang lain, tetapi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketetapan ini yang tidak bisa diganggu-gugat. Apabila sudah ada ketetapan Quran dan hadis, dimanapun, kapanpun, itu masih tetap relevan, masih tetap aktual, masih tetap bisa dipakai. Tidak berlaku kata kadaluarsa, tidak berlaku kata sudah tidak relevan. Karena yang menetapkan Allah dan Rasul-Nya. Tentu seorang Rasul, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak bicara, tidak berani berbicara, tidak berani menentukan sikap kecuali berdasarkan wahyu. Dan di Rasul semuanya jadi syariat. Ada yang disebut ketetapan kauli atau hadis kauli, ketetapan yang diucapkan, baik ketetapan perintah atau ketetapan larangan. Ada yang disebut hadis fi'li, tanpa mengucapkan satu kata pun, tetapi dikerjakan, itu adalah sebuah ketetapan yang sah. Dan ada juga yang disebut takriri. Takriri itu tidak diperintah, tidak diucapkan, tidak dikerjakan, tetapi diantep, diabaikan. Itu menandakan kebolehan, karena Rasul tidak pernah melihat sesuatu kelakuan umat yang tidak boleh kemudian Rasul berdiam. Pasti yang tidak boleh dilarang oleh Rasul. Pasti yang harus diperintah oleh Rasul. Ketika sesuatu tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka itu termasuk kata penetapan kebolehan, artinya boleh dikerjakan. Yang kedua, hukum akal, karena ditetapkan oleh akal. Maksudnya akal di sini akal yang melandasi hukum syara, akal yang goriji, akal yang mampu memikirkan tentang adanya Allah. Sehingga
akal tidak bisa dibohongi. Ketika ada orang yang menyebutkan bahwa Allah tidak ada, akal tidak akan bisa menerima, karena sangat tidak dimengerti. Lebih tepatnya lagi, sangat tidak masuk akal ketika seseorang mempunyai pendapat bahwa Allah tidak ada. Maka alur akal dihargai. Teka harti lamun nyebutkeun Allah teu aya. Naon sababna? Sabab aya dadamelanana. Mustahil aya dadamelanana teu aya nu ngadamelna. Bumi jeung langit itu hasil pekerjaan padamelan. Bahasa Arabna disebut makhluk. Setiap ada yang diperbuat, setiap ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Al-Khaliq. Makanya tidak masuk akal kalau Allah tidak ada. Berarti bisa diterima oleh akal kalau Allah disebut ada. Jadi secara jujur keberadaan akal di manusia berpikir untuk memikirkan adanya Allah. Hal ini akal diperhitungkan. Hal ini akal sangat berfungsi dalam kehidupan manusia. Makanya orang yang baik adalah orang yang mampu memerankan akalnya dengan baik. Sabda Rasul, Allahu yubghidu kull alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah marah setiap orang yang lihai, pinter di dalam ilmu keduniaan tetapi bodoh di dalam ilmu keakhiratan. Itu tidak seimbang atau tidak adil ketika seseorang paham, memahami, berani mikir sampai botak, memikirkan tentang proyek, memikirkan tentang teknologi, memikirkan tentang dunia, tetapi ketika disuruh memikirkan adanya Allah, mereka tidak berani. Nah, ini tidak seimbang. Padahal akal yang harus diperankan, kalau akal mampu dipakai memikirkan tentang teknologi, sehingga yang dipandang mustahil oleh awam, zaman dulu akan bagaimana manusia bisa berada di bulan. Tetapi dengan teknologi canggih, manusia bisa ke bulan. Malahan di negara maju, di negara berkembang, terutama negara maju, itu sekarang menyediakan wisata bulan. Siapa yang mau berwisata ke bulan
biayanya sekitar 900 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan hampir 1 triliun cukup untuk APBD Kabupaten Ciamis. Kenapa manusia bisa ke bulan? Kalau dulu dikatakan oleh awam mustahil ke bulan, tetapi dengan teknologi bisa. Manusia bisa memerankan akalnya. Bagaimana cara membuat pesawat yang bisa nembus sampai ke bulan? Kenapa tidak mampu memikirkan adanya Allah? Kenapa mereka tidak beriman? Kenapa mereka tidak percaya bahwa bumi dan langit ada yang menciptakan? Kemudian manusia lahir ada yang menciptakan juga. Kemudian segala ciptaan yang ada di bumi semuanya ada yang menciptakan. Mereka hanya dibatasi oleh kekuatan iman yang hakikatnya hidayah dari Allah. Makanya penemu pertama ke bulan yang namanya siapa? Armstrong, itu banyak melihat yang aneh ketika di bulan yang tidak pernah ditemui di bumi, sehingga menjadi jalan hidayah. Mereka langsung menyatakan Islam, tetapi karena orang penting, karena orang yang sangat berpengaruh di dunia teknologi, maka keislamannya dirahasiakan, termasuk meninggal dunianya pun sangat dirahasiakan. Tidak ada yang diberitahu kepastian meninggal dunia kapan dan di mana dimakamkannya. Semuanya dari Islam, semuanya dari Al-Quran, semuanya ilmu dari Allah. Makanya akal bisa membentuk hukum atau ada ketetapan hukum akal karena ditetapkan oleh akal. Kemudian masalah adat. Adat yang dimaksud di sini adalah adat yang biasa, kebiasaan. Tetapi yang namanya biasa sewaktu-waktu tidak terjadi. Nanti di depan akan dibahas tentang yang namanya hukum adat. Sering nama terjadi, tapi sewaktu-waktu itu terjadi, itu adat. Nah, 3 hukum ini sebagai contoh bahwa surga. Ada yang menanyakan apakah sekarang sudah ada surga atau baru sebutan. Katakan bahwa surga itu sudah ada. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, termasuk sifatan
surga dan tingkatan surga. Sehingga luasnya pun sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi. Berlomba-lombalah kalian menuju mengejar maghfirah. Maghfirah dari Allah dan mengejar surganya Allah yang luasnya seluas bumi dan langit. Lamun bumi 7 lapis diamparkeun, langit 7 lapis diamparkeun, talegana surga teh kawas kitu. Menurut hukum syara bahwa surga itu ada atau wajib. Kenapa disebut wajib? Karena ditetapkan oleh Quran dan hadis. Tetapi menurut hukum akal mungkin, karena tidak ada yang wajib kecuali zat Allah. Nah, hal ini diatur oleh ilmu tauhid. Katakan bahwa surga itu wajib. Apa tidak sama dengan wajibnya zat Allah? Tidak. Karena surga wajib adanya, tetapi wajibul wujud muqayyad. Yang dimaksud wajibul wujud muqayyad itu adalah wajib adanya tetapi pakai kaid. Yang dimaksud pakai kaid itu ada tetap wajib ada, tetapi ada yang mengadakan, yaitu zat Allah. Tidak ada sendirian, tidak berada sendirian, tidak wujud sendirian, tetapi ada yang menciptakan. Kemudian adanya hangus. Ketika api dipakai membakar kayu bakar, langsung hangus. Wajib menurut adat. Cek adat ngaran nu diduruk pasti tutung. Itu bisa ditawar deui. Ngaran nu diduruk pasti tutung. Cek akal mah mungkin teu wajib ieu. Naon sababna? Sabab lamun bisa, lamun seuneu bisa nutungkeun teh lamun ditakdirkeun ku Allah. Da lamun teu ditakdirkeun mah moal tutung. Nah, teu percaya gitu ketika Nabi Ibrahim keur dihukum ku Raja Numrud. Nabi Ibrahim diduruk, coba didurukna ku seuneu. Ngaran seuneu panas. Ceuk adat nalika Ibrahim digebruskeun kana untaban seuneu, maka Ibrahim bakal tutung. Tapi sanggeus seuneu anu nguntab-nguntab parem, nu aya tinggal tumpukan ruhak, eta ruhak lila-lila
parem nu aya tinggal tumpukan debu, maka kurunyung Nabi Ibrahim keluar tina tumpukan lebu, bari bibiri gidigan tiris. Kan aneh. Didinya yakin bahwa adat teu bisa menciptakeun sesuatu, teu bisa nyiptakeun tutung. Ngan adat kebiasaanana nutungkeun. Apakah peran adat nutungkeun lain, tapi nalika seuneu ditutungkeun, seuneu ngaduruk sesuatu, maka Allah nutungkeun sesuatu anu diduruk. Di sini ada yang disebut hukum objektif sunnatullah atau kebiasaan Allah yang bisa diikuti oleh akal manusia, sehingga alur pikiran manusia bisa mengerti secara gampang, yaitu apabila Allah menciptakan hangus melalui proses paling tidak 4 proses. Pertama diciptakan api, yang kedua dihubungkan api dengan benda yang dibakar. Sanajan seuneu aya teu diantalkeun mah moal tutung. Yang ketiga dihilangkan penghalang hangus seperti basah. Korek dihurungkeun, rokok aya teu diantalkeun moal hurung. Diantalkeun tapi rokona tas dilelepkeun kana cai moal hurung. Makanya harus dihilangkan penghalang hangus. Yang keempat, Allah menciptakan hangus pada yang dibakar. Jadi hal ini sangat tipis perbedaannya atau penghalangnya. Orang yang tidak memahami ilmu tauhid pasti akan menganggap bahwa rokok tutung nate kuseuneu. Kalimat itu boleh, tapi hanya untuk di lisan. Hakikat kejadian tutung narokote lain kuseuneu, tapi ku Allah. Kunaon nu kieu-kieu kudu diaji. Nah, kadinya da eueuh di sakola mah ilmu nu kieu teh. Nu kieu-kieu kudu diaji. Nya da guruna ge moal bisaeun nu kieu mah. Jang naon nu kieu kudu diaji, supaya umat Islam memahami tentang kekuasaan Allah dan lemahnya makhluk, sehingga tidak sedikit orang yang mempertuhan teknologi sehingga menganggap teknologi itu menyamai kekuasaan Allah. Terjadinya perombakan wajah, ada operasi plastik, lamun irungna kurang mancung bisa dimancungan, dioperasi plastik, lamun gadona kurang ngagayot
ditaplokan endog sapotong jadi gaya masuk we kana bahasa pangambung kuwung-kuwungan gado kawas endog sapotong ganteng lamun seug cangkengna kawas drum dipapas ngajadi kawas papanting lamun bujurna kurang demplon bisa ditaplokan ku daging sapi dagingna bujurna bisa lebih demplon lamun buah dadana kurang monyoto maka pakai alat sehingga disimpulkan bahwa manusia itu bisa seperti Tuhan. Nah ini ulah salah. Manusia mah aya kabisa oge keur dibisakeun ku Allah. Pak Habibie bisa nyeun pesawat terbang. Gimana caranya supaya kecepatan tinggi 1 jam adalah 700 km. Itu kecepatan pesawat terbang. Kalau dari Jakarta menuju Jeddah itu 10 jam. Kalau 700 meter, 700 kilometer 1 jam berarti sekitar berapa? 70.000 kilometer. Kumaha ari pesawat nalika rek take off ek naik sehingga teu saeutik pesawat gagal terbang. Nah, sabab perlu disesuaikan kebutuhan udara jeung tekanan mesin nalika mulai ngangkatna pesawat diatur ku jelema itu kapinteran jelema pinterna teh ku Allah. Da jelema nage meunang nyieun Allah. Malahan nepi ka ayeuna loba keneh kajadian-kajadian anu can bisa diatasi ku akal manusia. Terjadi guncangan di pesawat. Naon ngaranna teh? Turbulensi. Mun di jalan darat mah itu ke jalan hotmik manggih jalan butut gerbok nonyak mudun. Nah itu seperti kejadian kamari di perbatasan Indonesia jeung Kolombo sehingga pesawat ngamuk di luhur. Gerebogan kahana paluhur nepi ka ting jarungkal jalma. Itu nepi ka ayeuna can aya alat pikeun ngadeteksi supaya bisa menghindari udara anu seperti gitu. Rata-rata lamun menghadapi udara seperti itu teu kaprediksi, langsung masuk, langsung goncang terus, tapi tara nepi karagrag, paling parenyok wungkul di luhur.
Itu akal manusia. Sok ayeuna mah lamun alam ditalukeun ku manusia tetap masih ada keterbatasan. Di Jepang ada Gunung Merapi. Orang Jepang paling jago ilmu teknologi. Satu saat dibuat peredam Gunung Merapi supaya ulah meletus atau supaya lamun rek meletus aya persiapan. Ya perhitungan udah selesai dibuat, terus gunting pita. Selesai gunting pita beledug. Geuning Gunung Merapi teh masih jago, hayangeun keneh ngamuk. Jadi eleh teknologi jelema. Allah nu kawasa. Nah, jadi setinggi-tinggina ilmu manusia tetap ada keterbatasan. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Manusia pun ada di atasnya. Nu pinter ieu pasti aya saluhureunana. Pang pinterna manusia aya anu maha pinter jeung maha kawasa nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alur pikiran mengkaji atau memahami tentang sunnatillah. Sunnatillah itu kebiasaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Ada jalan yang bisa dimengerti oleh akal. Aya jalma kunaon anjeun boga pamajikan kadinya, jodona we kadinya. Bener kumaha jodona we. Da urang ge teu ngimpi-ngimpi kadinya teh. Nya aya jalan henteu jodona we eta mah. Bohong, pasti aya mimitina. Meureun kenal heula, kenal di pasar atuh. Kenal di jalan atau kenal di angkot. Di mana we? Dari mata turun ke hati. Kaitan yang 4 faktor ini biasanya tidak berubah kecuali pada kejadian luar biasa yang disebut khariqun lil adat atau kejadian di luar adat, yang untuk lebih jelasnya akan dibahas kemudian pada bagian sendiri. Jadi ada yang boleh diucapkan, tetapi bukan berarti yang diucapkan itu adalah seutuhnya sesuai yang diucapkan. Dengan apa kamu terbakar boleh diucapkan dengan api. Teu meunang jalma ngucapkeun kunaon maneh kaduruk ku Allah. Sebutkeun kaduruk mah ku seuneu, nya kaduruk ku bedog. Itu adalah bacaan lahiriah. Hakikat kejadian ku Allah. Sagala rupa ge moal aya anu teu ku Allah.
Jadi ulah sok pura-pura anu bertauhid, anu akhirna weureu tauhid. Aya jalma kumaha ding anjeun bisa ka Mekah gitu. Kersaning Gusti we ieu. Nya jalanna sugan kumaha. Ieu mah kersaning Gusti we. Heueuh ari ka Mekah teh kudu mayar, ti mana gablek duit sia teh. Manya jugjug bleg ti langit. Baca alhamdulillah kuring teh nu tadina teu direncanakeun da teu boga duit aya nu mayar hutang. Pas hutangna teh saongkoseun ka Mekah, bleg diasupkeun pake ongkos, selesai lunas alhamdulillah ayeuna bisa ka Mekah. Tah eta jalan pok omongkeun kumaha mimitina anjeun teh bisa ka Mekah. Alhamdulillah kuring teh aya nu bayar, alhamdulillah kuring teh payu ngajual anu tah eta bahasa lahiriah. Hakikat kajadian mah ku Allah, si itu nu bareto bogaeun hutang ingeteun jeung kadugaeun mayar. Urangna hayang ka Mekah tuluy dipake bayar ka Mekah, timimiti si itu bogaeun jang mayar nepikeun ka urang bisa ngretegkeun boga niat hayang ka tanah suci, maka tepung antara kahayang jeung jalan kesuksesan keberhasilan eta kahayang ngawujud we. Ta eta jalan lahiriah anu perlu dibaca. Kabeh oge hakikat nama ku Allah digerakkeunana. Matak perlu mengkaji Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an teh aya ayat tata krama kasopanan, aya ayat hakikat, aya ayat syariat. Melihat Allah di surga sepanjang hukum adat mustahil, tapi hukum syara telah menetapkan. Kenapa hukum adat menganggap mustahil? Karena mata manusia adalah mata zahir, mata lahiriah. Sedangkan Allah wujudnya adalah bukan wujud fisik. Rek kumaha bisa disambungkeunana antara panon lahiriah jeung anu wujudna henteu seperti wujud makhluk. Tapi kulantaran cek hukum syara geus ditetepkeun, maka hukum syara yang dimenangkan bahwa satu saat manusia sudah berada di sorga akan diizinkan melihat zat Allah. Kumaha carana? Kumaha engke we di surga. Si teu percaya masuk we engke di surga. Terus pasal 3 hukum syarah. Ta'rif hukum syarah itsbatu amri li amri aw nafyuhu anhu biwasitati wad'il wadi wa huwa khitabullahi ta'ala al muta'allaqu bil af'ali al mukallafina bit talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Artinya
isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitati wad'il wadi'i wa huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bi talabi awil ibahati awil wad'i lahum isbatu amrin li amrin biwasitati wadil wadi'i wa huwa hitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin bi talabi awil ibahati awil wad'i lahuma isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu biwasitati wadil wadi'i wa huwa hitabu ta'ala al-muta'allaqu bil mukallafina bi talabi awil ibahati awil wadi'i. Artinya menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menghilangkan sesuatu dari yang lainnya dengan melalui penetapan wad'i yang menetapkan, yaitu firman Allah yang bertalian dengan pekerjaan orang mukallaf berupa perintah, larangan, anjuran atau tata cara pelaksanaan perintah dan larangan tersebut. Definisi hukum syara ini diambil dari kitab Kharidatul Bahiyah. Berarti santri Al Hasan pada malam ini sudah mengkaji kitab Kharidatul Bahiyah. Teuing jiga kumaha Kharidatul Bahiyah. Kitabnya tipis sama dengan buku ini, dan Kharidatul Bahiyah menerangkan tauhid, ilmu tauhid. Setelah yang pertama tijan, kemudian sambul iman, kemudian umul barohin dan Kharidatul Bahiyah. Ada juga yang sifatnya nazom, namanya Jauhar Tauhid. Nah itu jadi di Al Hasan mah santri kakara nepi kana kifayatul awam. Kifayatul awam itu artina nyukupan kanu bodo. Kifayah nyukupan awam bodo. Jadi nu ngaji kifayatul awam mah kakara disebut bodo. Jadi nu can ngaji kifayatul awam teu bodo-bodo acan, teuing jiga kumaha eta. Geus ngaji kifayatul awam wae disebut bodo. Nah, itu dina ilmu kitab pasantren mah gitu. Jadi kalian jangan menganggap sepele. Aya nu nyebutkeun jadi kiai gampang lah, jadi ustad gampang, tinggal baca buku. Ya lamun sekedar bisa pidato gampang. Makanya di televisi banyak mubalighah tapi bukan abal-abal. Ya alhamdulillah sakitu oge. Di mana mimitina neng oki ayeuna janten mubalighah. Ya tinggal rajin baca, kemudian ada kelihayan berbicara, kemudian sering mengkaji ilmu bisa, tetapi seutuhnya menjadi kiai itu harus melalui proses yang panjang.
ilmu oge ya pasti loba. Jadi henteu gampang. Pimpinan pesantren Al Hasan juga can pantes disebut kiai. Sabab ilmunya kakarasa eutik. Yang disebut kiai apalagi ulama, wah ilmunya ge Gus sabara gudang. Jadi henteu gampang jadi kiai. Ya kalau hanya sebatas ustadz artinya guru yang suka memberikan ilmu kepada yang lain, itu bisa termasuk ustadz. Makanya alhamdulillah lumayan malam ini kita mengkaji ilmu dari kitab Kharidatul Bahiyah, Jugjug halaman 30 bae. Definisi hukum syara. Materi pertama, isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menghilangkan sesuatu dari yang lain. Itu adalah intinya isbat, penetapan. Penetapan harus dan penetapan tidak harus. Penetapan ada dan penetapan tidak ada, itu adalah bunyi hukum. Kemudian yang menyangkut syaratnya adalah biwasitati wad'il wadi'i. Adalah materi yang membedakan antara hukum syara dengan hukum yang lainnya, hukum akal, tidak ditangguhkan kepada adanya yang menetapkan, dan hukum adat adalah hasil penyelidikan dari sering terjadi. Biwasitati wad'il wadi'i adalah melalui penetapan wadi. Wadi itu yang menetapkan adalah Allah. Jadi ketetapan sesuatu melalui ketetapan yang menetapkan. Jadi yang namanya hukum syara itu ketetapan yang ditetapkan oleh yang menetapkan. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Wa huwa khitabullah. Bahwa yang menetapkannya itu adalah firman Allah, baik yang langsung dari Al-Quran atau melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum syara yang menetapkannya adalah asyari', isim fa'il. Anu netepkeunana Allah jeung Rasulna disebutna teh asyari. Penetapanana adalah hukum syara. Hal ini bukan produk manusia. Nabi pun teu jijieun sorangan. Kenapa Nabi menghukumi ini? Karena wahyu dari Allah. Ketika Nabi ditanya, dari mana kata Allah itu Muhammad? Nabi menjawab,
minallah, dari Allah. Ayatna kumaha? Kul man rabbus samawati wal ardi kulillah. Sanu nyiptakeun bumi jeung langit, ucapkeun ku anjeun Muhammad Allah. Nah, itu kata Allah itu bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Katakan Allah. Terus adapun bunyi hukum, Adapun bunyi hukum pendapat para mujtahid adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka termasuk dalil-dalil hukum syara, dalil syar'i. Hal ini dijamin dengan Al-Qur'an sebagai firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu ta'wilah illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang artinya dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya, dan mereka berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya kecuali ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal sehat dan berfikir tajam. Wallahu a'lam. Min fa'na bima 'allamtana rabbi